ini salah satu kenang-kenangan dari Swiss Airlines untuk Matilde. Teman-teman jangan takut naik pesawat ya. Dan setiap penerbangan itu saya kasih penerbangan yang keberapa. Ini misalnya yang ke-52, ini ke-72, yang Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi, dan ini anak saya namanya Matilde. Asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dewi Pobo Channel. Hari ini saya dan Matilde mau cerita, barangkali Matilde adalah salah satu anak di dunia atau mungkin bahkan satu-satunya anak di dunia yang mulai dari lahir, dari pertama kali dia naik pesawat sampai dengan sekarang, itu selalu mendapatkan surat dari pilot-pilotnya. Dan sebelum umurnya 5 tahun, Matilde sudah naik pesawat sebanyak 78 kali, hampir 80 kali naik pesawat selama kurun waktu dari mulai dia lahir sampai sebelum umurnya 5 tahun. Dan Matilde terbang pertama kali itu umurnya waktu itu adalah 2 bulan, ya kan? Dari Dublin, dari Irlandia ke Spanyol. Dan Matilde punya buku ini, teman-teman. Ini adalah flight journalnya Matilde. Jadi setiap kali di Matilde terbang, buku ini selalu dibawa, dan di buku inilah semua pilot-pilot menulis pesan untuk Matilde. Sekarang saya mau tunjukkan ke teman-teman salah satunya. Mama lihat waktu pertama kali Matilde terbang itu tanggal 15 Juli tahun 2015. Matilde lahir bulan Mei. Jadi Mei, Juni, Juli waktu umur 2 bulan. Ibu, tapi ini? Iya. Ini dari pilotnya. Teman-teman, ini bukuku untuk naik pesawat. Ya. Ayo kita lihat. Ya, jadi Matilde setiap naik pesawat itu selalu memberikan buku ini kepada pilotnya sejak dia umur 2 bulan. Jadi waktu dia masih umur 2 bulan itu saya yang selalu memberikan ke flight attendant-nya untuk diberikan ke pilotnya ya. Dan pilotnya menulis sesuatu yang very very nice untuk Matilde dari pertama kali dia naik pesawat. Dan banyak pesawat yang sudah Matilde naiki ya, Matilde. Saya bacakan sebagiannya ya. Ini tanggal 21 Januari 2017. Hai Matilde, salam hangat dari pesawat penumpang terbesar di dunia, Airbus A380. Ini waktu itu kita naik Lufthansa. Penerbangannya waktu itu dari Frankfurt ke Singapura waktu itu. Nah, ini Airbus terbesar di dunia, A380, pesawat penumpang terbesar. Itu penerbangan Matilde yang ke-32 waktu itu.
Dan Matilde sering dapat hadiah dari pilot-pilotnya. Salah satunya adalah show this one. Itu waktu itu terbang pakai Swiss Airlines. Gorra de capitán. Waktu itu terbang pakai Swiss Airlines dan ini adalah pesawat Swiss yang foto-fotonya ini foto-foto original dari mereka. Dan ini foto Nacho dan Matilde di dalam pesawat pakai topi kaptennya langsung. Dan yang mengambil foto adalah kaptennya sendiri. Berarti itu was the pilot taking the picture. Ini pilotnya sendiri yang ambil foto. Kemudian dia punya semacam kamera yang langsung bisa cetak gitu. Polaroid, dan fotonya si Polaroid. Dan ini salah satu kenang-kenangan dari Swiss Airlines untuk Matilde. Dan juga ini this one was from Lufthansa I think. Ini dari kenang-kenangan dari Lufthansa untuk Matilde. Mira, una vela una forma de elefante, una vela de forma de elefante, un llavero en forma de avión, una campanita. Ini lonceng. This one I don't remember. This is ini Some toys. ya, dapat ini, dapat mainan seperti ini dari AirAsia. Dan saya nggak ingat, ini sepertinya dapat dari Lufthansa juga waktu itu. Beberapa alasan kenapa kita suka bawa Matilde terbang walaupun dia masih kecil. Itu salah satunya karena because Matilde the first was born in Ireland. Matilde was born in Ireland, Yeah. and then she came to Malaga because I was working in Malaga when she was 2 months. That was the first flight, and then we were traveling between Spain and Ireland, and then I think with 6 months she went for first time to Indonesia. Ya. Untuk bertemu dengan keluarga di Indonesia. And when we go to Indonesia, we used to go to other countries. Ya, biasanya kalau kita travel ke Asia itu kita sekalian travel ke beberapa negara, misalnya yang dekat-dekat Asia, Kuala Singapura, Lumpur, Malaysia, Hong Hong Kong. Kong, ya Matilde. Dan kita karena kebetulan saya dan Nacho memang let's say that we are like a traveler, walaupun bukan 100% traveler, kita suka berjalan traveling bersama. Dan kenapa tidak, waktu itu kita masih punya banyak waktu, kita punya banyak waktu untuk travel. Kemudian Matilde belum sekolah, karena kalau Matilde sudah sekolah, if she's in the school is not easy. Semakin dia besar, semakin susah untuk bawa jalan-jalan. Jadi waktu dia masih kecil, kita bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga untuk melihat negara lain, untuk melihat culture lain dari negara lain. Seperti itu teman-teman. So how many flights you had? Matilde sekarang punya 78 flight. Ya, dan Matilde pernah naik. Que he ido 3 veces en el avión. Oh, muchas. Mucha, 78 kali Matilde ingat waktu Matilde flying dari Jambi ke Jakarta di atas pesawatnya gimana? Gini. Boom. Waktu itu saya terbang hanya berdua dengan Matilde karena waktu itu Nacho that time you were in Singapore, no? Waktu itu Nacho keluar Indonesia untuk memperpanjang visa dan saya dari Jambi berdua sama Matilde, dan it was Vietnam Air I think. Salah satu perusahaannya Sriwijaya juga. Dan waktu itu cuacanya buruk, hujan deras, it's like a bumpy. And I was that's the first time in my life that I'm thinking that I'm going to die. Saya belum mati teman-teman. Saya bawa Matilde berdua dan hujannya deras sekali, pesawatnya bumping sih itu teman-teman. Dan Matilde waktu itu bilang gimana? Mama, Matilde takut. Dan wajahnya Matilde itu sudah it was a blue because Matilde was afraid. Dan waktu itu saya benar-benar takut, tapi alhamdulillah selamat ya teman-teman dan masih bisa menghirup udara sampai sekarang. But maybe that we can say to friends that don't be afraid. Don't be afraid about flying. Ya, jangan takut untuk naik pesawat karena There are more chances to pass the way in a car. Ya. Or sickness. Or motorbike. Ya, lebih banyak ada kesempatan meninggal di kendaraan roda 2
atau di transportasi umum lainnya, mobil ya, atau bus atau kapal, karena pesawat itu resikonya jauh lebih kecil dibanding alat transportasi lain. And also the people that the pilot ya, all of them they are clever. It's not like bus driver that very easy to get. Tidak seperti sopir bus atau tidak seperti kendara motor yang gampang dapat SIM ya. Jadi the selection to get a license of the pilot, to be a pilot, this is something that Must be hard. ya, sesuatu yang sangat susah. Teknologi yang mereka gunakan juga teknologi terbaik. Betul ada human error atau ada kesalahan, tapi porsinya jauh lebih kecil dibanding jumlah kecelakaan di menggunakan transportasi yang lain. So begitu teman-teman, dan ini adalah bukunya Matilde. Semua pilot pernah menulis di sini sejak dia lahir, sejak pertama kali dia terbang sampai dengan terakhir kali dia terbang. Nanti mungkin saya fotoin. Oh ya, Matilde, kamu tahu Matilde pernah dapat uang juga? Mira. What is that? Money? Don't you remember? The pilot give money to Matilde. Matilde pernah dapat uang dari pilot. $2 Singapura. Ini waktu itu it was a New Year, Chinese New Year, I think. Yes, was Chinese New Year. In a red envelope that is like. Jangan diambil cuma 2. What do you want? $1 million? $1 million? Ini dari Singapura. It was from, I don't remember. This is from Singapura to Jakarta. Ini. And the pilot name? Nama pilotnya adalah Kapten Jeremy Huang. Hi, Jeremy. Kapten Jeremy Huang. Dan there is one captain that was right in Indonesia for Matilde. It was to Solo, dan dia minta Matilde untuk mencoba Serabi Solo, Notokusuman waktu itu. Di mana ya? Sebentar. Mira, this. Hi Matilde, it was our pleasure to having you and your family on board with us. Flight from Bali to Solo, we just passed Surabaya city when I'm writing this. Bla 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 bla. Terus di bawahnya, at Solo, you have to try Serabi Notosuman, so delicious. Dan memang kita kalau ke Solo kita selalu makan Serabi Notosuman. Best regards from all of us. Nama kaptennya, nama pilotnya M. Audi R. Ini dari Bali ke Solo. Matilde has been in many places. In Morocco, in France, in Ireland, in Malta, Venice, in Trieste, in Greece, in Croatia, sí, in Montenegro, many countries. In Amsterdam, Malaysia, Singapore, in Hong Kong, Macau, and in Indonesia many places also, in Lombok, in Java, in Bali, Sumatra, Bogor, Bandung. Ya, Matilde? Iya. Matilde suka naik pesawat? and in Disneyland. Suka? Teman-teman jangan takut naik pesawat ya. Begitu sedikit cerita Matilde. Dia punya flight journal ini untuk merekam semua yang dia selama dia terbang ya, dari pilot-pilotnya untuk kenang-kenangan. Jangan takut untuk naik pesawat, dan mudah-mudahan ini memberi inspirasi untuk teman-teman semua. Dan terakhir, the last flight was the 3rd of March, 3 Maret 2020. Itu terakhir ya. Terakhir kita terbang, and after that we didn't fly because of We miss airports. kita rindu kita rindu terbang ya Matilde. Kita sudah hampir 1 tahun, nearly 1 year we didn't fly. Hampir 1 tahun. And I think we are going to Wait. We are going to fly. We won't fly for maybe
Ya, kita tidak tahu kapan I kita don't want bisa to think terbang about it. lagi. Karena because when we think about it is sad. Ya sedih kalau mikir nggak bisa terbang itu sedih. So mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, mudah-mudahan semua alat transportasi semakin baik dan kita merasa lebih aman, nyaman untuk traveling kemanapun kita pergi. So teman-teman, sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Teman-teman sudah menonton, and I'll see you in the next video. Bye bye. See you on next flight. Ya, anda bien. Ya. Jadi ini bukunya teman-teman, bukunya udah lusuh karena sudah 5 tahun dan setiap kali perjalanan selalu dibawa. Ini tulisan-tulisan dari pilotnya semua ya, seperti ini. Dan sebagian dari penerbangan itu Matilde dikasih rute seperti ini tuh. Matilde di sini. Dan ini semuanya pilotnya yang nulis, bahkan dari ada beberapa yang sekalian kasih krunya yang dia ambil foto krunya juga tuh. Ini setiap penerbangan, dan setiap penerbangan itu saya kasih penerbangan yang keberapa. Ini misalnya yang ke-52, ini ke-72, yang waktu dia dapat angpau dari Singapura itu yang ke-71. Ini yang terakhir Matilde terbang tanggal 3 Maret 2020, ini terakhir dia terbang. Dan setelah itu nggak ada penerbangan lagi. Mudah-mudahan nanti bisa segera terbang. Buku kenang-kenangan Matilde dari pertama kali dia terbang sampai dengan terakhir kemarin tanggal 3 Maret 2020. Jadi sebelum umurnya 5 tahun dia terbang 78 kali, dan setiap terbang dia dapat pesan dari pilot-pilotnya di buku ini.
Jadi saya suka cek kepadatan arus lalu lintas udara pesawat itu lewat flightradar24.com ini, dan suka ngecek aja kepadatannya seperti ini. Jadi sebenarnya lalu lintas di udara itu juga padat sekali ya teman-teman. Ini misalnya yang di Kanada ya. Tuh. Jadi walaupun langit terlihat luas, tapi ternyata arusnya dari pesawat itu juga padat banget. Ini Spanyol. Tuh. Portugal. Sekarang di Valencia hanya ada 1 penerbangan. Ini. Dan untuk di Asia kita lihat ya. Asia padat banget. Tuh lihat teman-teman. Padat sekali. Oke. Ini di Asia di sini. Kita lihat di Indonesia ya. Oke, ini Indonesia teman-teman. Ini Indonesia. Di Surabaya ada 2 yang sedang terbang. Ini katanya real time ya teman-teman, tapi untuk tepatnya karena saya bukan orang penerbangan jadi saya tidak tahu. Saya sering terbang tapi saya bukan orang penerbangan, dan Asia padat sekali. Nah tuh, ini untuk gambaran aja bahwa sebenarnya di atas itu juga padat, cuman tingkat errornya itu jauh lebih sedikit dibanding jenis transportasi yang lain. So teman-teman jangan merasa takut untuk naik pesawat Eropa. Dan ini Afrika. Coba kita lihat, Afrika juga padat tapi tidak sepadat Eropa ya. Eropa padat sekali. Tuh, Eropa padat banget. Kita lihat benua Amerika, United States, Kanada. Coba kita lihat, tuh sama padatnya. Padat sekali. Kita lihat Australia. Australia tidak terlalu padat. New Zealand tidak terlalu padat, cuman ada at the moment cuman ada 1. Oke teman-teman, ini untuk gambaran aja agar kita semua nggak takut ya sama kalau naik pesawat ya. Transportasi udara ini jauh lebih aman dibanding dengan jenis transportasi lain. So jangan takut untuk naik pesawat untuk menjelajah dunia ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu, teman-teman bisa cek atau teman-teman bisa membenarkan juga barangkali ada flight radar yang lebih akurat ya teman-teman. Ini hanya untuk gambaran sekilas aja.